Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar Al-Quran dan Hadis, khususnya Al-Quran yakni surat Al-Kafirun. Kita akan membaca surat Al-Kafirun sesuai dengan kaidah tajwid yang benar dan kita akan belajar kandungan daripada surat Al-Kafirun. Tujuan daripada pembelajaran Al-Quran dan Hadis untuk pekan ini adalah memahami arti dan kandungan surat Al-Kafirun. Ustazah akan mencontohkan membaca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Surat Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Dan surat Al-Kafirun termasuk ke dalam surat Makkiyah karena turun sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109 di dalam Al-Quranul Karim dan turun setelah surat Al-Ma'un. Sebab turunnya surat Al-Kafirun adalah sebagai jawaban untuk menolak tawaran yang diajukan kaum kafir Quraisy. Saat itu, orang-orang kafir Quraisy senantiasa berusaha menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka mengancam beliau, namun beliau tidak pernah takut. Orang-orang kafir Quraisy juga melakukan berbagai bujukan dan rayuan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun usaha-usaha mereka sia-sia. Nabi Muhammad SAW menolak bujukan dan terus menyampaikan Islam. Bahkan pengikut beliau terus bertambah. Akhirnya mereka memberikan penawaran yang lain. Mereka mengajak Nabi Muhammad SAW menyembah Tuhan mereka selama setahun saja. Dan setelah itu, giliran mereka yang menyembah Tuhannya Nabi Muhammad SAW selama 1 tahun berikutnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menolak penawaran kaum kafir Quraisy. Surat Al-Kafirun mengajarkan kita untuk senantiasa tegas terhadap orang-orang kafir, khususnya dalam hal akidah dan ibadah. Islam tidak melarang umatnya untuk bergaul dan bekerja sama dengan orang yang beragama lain, selama tidak menyangkut masalah akidah dan ibadah. Kita harus tegas menolak ajakan teman yang bukan Islam untuk ikut merayakan hari besar agamanya, tetapi tetap menjaga sopan santun. Kandungan surat Al-Kafirun diantaranya, seorang muslim harus tegas kepada siapa saja yang mengganggu keimanan dan akidahnya. Yang kedua, toleransi dengan agama lain sangat dianjurkan, namun toleransi itu tidak boleh menyangkut tentang masalah akidah dan ibadah. Yang ketiga, tidak diperbolehkan mengejek dan merendahkan keyakinan umat agama lain.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali membaca surat Al-Kafirun di dalam sholatnya. Nabi pernah bersabda yang artinya, sebaik-baik surat yang dibaca ketika 2 rakaat sebelum subuh adalah Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Begitu pula Nabi sering membacanya di 2 rakaat setelah maghrib dan zikir-zikir lainnya. Nah, jangan lupa diamalkan ya sunnah Nabi yang satu ini. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk melakukan amal-amal solih. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Ustazah, sekarang kerjakan soal-soal ini ya. Jangan lupa baca bismillah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.